Aku tahu Indonesia tu susah, tak ada duit. Itu sebab rakyat Indonesia bekerja di Malaysia tapi di bawah agensi. Adalah budaya negara Indonesia daripada dulu lagi. Dan sejujurnya, tak payahlah nak bawa budaya ni masuk ke Malaysia. Diketuai dan disertai warga Indonesia. Susulan itu, Reaction. Sometime. Mr. GM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dunia, apa kabar semuanya lor? Welcome back to my channel. Masih bersama gue Mr. GM. Nah, kita santai sejenak sambil menonton dan mereaksi video ini yang pastinya masih tetap spektakuler. Terima kasih semuanya lor. Oke lor, ingat lor ya, batik simple tapi penuh makna. Yuk tonton videonya sampai habis. Oke lor, masih di kali ini kita akan mereaksi ini sebuah video yang pastinya masih super duper dan viral banget nih lor ya. Ini baru-baru banget nih lor. Dan dulurku semua, ini langsung aja lor. Ini ada sebuah fenomena menarik yang sedang ramai dibicarakan di media sosial. Ini sebuah tradisi khas Indonesia lor, yang selama puluhan tahun sudah menjadi bagian dari suasana Ramadan. Kini justru memicu perdebatan di negara tetangga Malayades. Di Malaysia sana lor, ini tradisi itu adalah bangunin sahur. Nah, di Indonesia mungkin kita sudah sangat akrab ya dengan suara kentongan, beduk, patrol, hingga warga keliling kampung sambil teriak-teriak sahur-sahur, pakai sound system, pakai macam-macam apalagi yang lagi viral dengan lagu Siti Fatimah dan lain-lain lur. Nah, bagi banyak Indonesia ini bukan sekedar membangunkan orang makan sahur. Ini adalah sebuah tradisi gotong royong, kebersamaan dan kemeriahan Ramadan yang membuat suasana kampung terasa hidup. Nah, namun ada namunnya lur. Ketika tradisi ini dibawa oleh sebagian warga Indonesia katanya yang tinggal di Malaysia, nah justru muncul reaksi yang cukup mengejutkan. Ini beberapa netizen dan warga Malaysia dan media sana juga mengaku terganggu, bahkan marah dengan kebiasaan tersebut. Mereka mengatakan suara keliling sahur terlalu berisik, sementara sebagian lainnya justru mempertanyakan kenapa tradisi ini harus dilakukan di sana. Nah, di sisi lain, banyak juga netizen membela, mengatakan bahwa ini hanyalah tradisi Ramadan yang penuh semangat dan kebersamaan. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah ini benar-benar soal gangguan suara atau ini hanya perdebatan budaya yang belum saling dipahami? Nah, di video kali ini kita akan melihat langsung nih berbagai reaksi yang viral di media sosial dan mencoba memahami lor ya, kenapa tradisi yang bagi orang Indonesia terasa hangat dan menyenangkan justru bisa menimbulkan kontroversi di tempat lain. Tapi sebelumnya jadi penasaran, jangan lupa video ini di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan mohon channel ini untuk di subscribe. Lebih jelasnya lagi, tanpa panjang kelebar, yuk kita simak sama-sama. Oke lur, ini dia video viralnya. Tahu gak guys, kalau sebenarnya tradisi membangunkan sahur udah ada dari zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, ini loh ya, kita perlihatkan sejarah singkat tentang membangunkan sahur pada masa dulu dan di Indonesia zaman sekarang lur. Saat itu, Nabi menugaskan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan sebagai tanda masuknya waktu sahur. Nah, saat Islam mulai masuk ke Indonesia, tradisi membangunkan sahur ini pun mulai berkembang. Dan tidak jarang pula dilakukan dengan memadukannya dengan kebiasaan lokal. Misalnya di Jakarta, yang punya tradisi ngarak beduk, yaitu tradisi berkeliling membunyikan beduk untuk membangunkan orang-orang sahur. Atau di Karawang, Jawa Barat, yang punya tradisi serupa, yakni ubruk-ubruk, di mana masyarakat akan berkeliling kampung dengan alat musik baik modern maupun tradisional. Selain itu ada juga tradisi dengo-dengo di Sulawesi Tengah serta bagarakan sahur di Kalimantan Selatan, di mana sekelompok orang akan berkeliling kampung sambil menabuh beduk dan alat musik tradisional lainnya. Selain bertujuan membangunkan masyarakat untuk menyantap sahur, tradisi membangunkan sahur juga berfungsi untuk mempererat silaturahmi antar masyarakat serta sesama umat Islam, sembari melestarikan tradisi budaya lokal. Nah, kalau di daerah kalian, apa nih tradisi membangunkan sahurnya? Tulis di kolom komentar ya. Oh, itu lur. Nah, ini lur, ini membangunkan sahur yang sedang viral dari tahun kemarin sampai sekarang lur. Judul lagunya Siti Fatimah, ini sangat viral banget lur. Yuk. Siti Fatimah.
kepikiran banget tuh. Dari tadi kata mana ya Allah cukup sekian dan terima kasih. Selamat berpisah para saudara, sampai bertemu di lain waktu dan masa. Kami lorong arah mengucapkan salam, salam manis untuk Anda. Selamat berpisah para saudara, sampai bertemu di lain waktu dan masa. Kami lorong arah mengucapkan salam, salam manis untuk Anda. Bela dengan kata yang salah di dalam syair lagu kami mohon maaf lahir dan batin. Bela dengan kata yang salah di dalam syair lagu kami mohon maaf lahir dan batin. Okay guys, Nah, ini, Assalamualaikum Lor. dan selamat sejahtera. Salah satu netizen Malaysia lor yang tidak suka dengan tradisi bangunan sahur di Indonesia yang dibawa ke Malaysia. Kita dengarkan lor. Aku rasa terkilan lah. Sebab apa tahu? Tak perlu bawa budaya kejut sahur dengan kejut. paulan Kejut. gendang di negara ini, kata Rozaimi. Budaya kejut sahur dengan paulan gendang dan alunan zikir menggunakan pembesar suara seperti yang diamalkan di Indonesia tidak perlu dibawa atau diteruskan di negara ini. Rektor Universiti Islam Antarabangsa, Tuanku Sheikh Sirajuddin, Profesor Dr. Muhammad Rozaimi Ramli berkata budaya itu tidak sesuai diamalkan di negara ini atas pelbagai faktor. Antaranya kata beliau, juga pencerahan bebas, tidak semua umat Islam dianjurkan untuk bersahur, khususnya perempuan yang berada dalam nifas dan anak-anak kecil. Aku betul-betul tak faham lah dengan orang-orang kehona ni, orang-orang Indonesia yang tak cerdik ni. Hello. Perlu ke nak bawa budaya kejut sahur dengan gendang gendul, lepas tu buat speaker sahur. Lepas tu ada lagi teruk lagi, naik motosikal sambil horn bunyi kuat. Benda ni kemo lah Indonesia. Sekarang dah 2026, bukan tahun 90-an. No. Tahun 90-an boleh lah pakai benda tu. Tapi sekarang ni aku dah beritahu orang Indonesia aku dah beritahu, zaman sekarang ni dah ada handphone, dah ada set alarm. Ya, pokoknya sing waras sabar ya. Oke, gitu aja. Boleh bangun sendiri apa. Kadang-kadang ibu kita pun kejut juga bangun sahur. Handphone dah ada. Contoh orang Indonesia pakai iPhone kan, set alarm lah siap-siap. Ni guna handphone, tak kira Oppo ke apa ke, set alarm. Kunci. Itu kan tradisi ya lur ya. So, sebuah tradisi yang zaman dulu tuh tidak ada alarm, tidak apa, dan di bawah tradisi itu sudah sampai sekarang tuh masih ada sebagian wilayah lur ya. Kalau kata dia ini si orang ini ngomong bilang sudah tahun 2026 sudah ada iPhone, alarm dan lain-lain, berarti katanya tradisi yang membangunkan sahur nggak usah. Berarti kalau sudah ada zaman modern seperti ini, berarti ajan nggak usah aja kali ya. Nggak usah ajan, itu pakai handphone aja, pakai itu. Dengerin ajan di handphone, udah nggak usah pakai kumandangkan ajan kali ya. Jam. Aduh. Bukan setakat tu je guys. Ada lagi teruk. Dia kejut sahur dekat Jepun. Dia ikut budaya yang si kohona ni tak apa-apa nak pandai. Ini yang IQ-nya jongkok nih lur ya. Padahal itu udah klarifikasi dari orang Indonesia yang ada di Jepang, itu sama sekali tidak menggunakan pengeras suara, itu hanya sebuah konten. Dan itu juga tahun 2024 seperti. Nanti kita liatin videonya lur, klarifikasi bangsa warga Indonesia yang ada di sana lur. Ini orang IQ-nya rendah seperti ini lur. Liatin aja. Ini kayaknya lagi mabok lur matanya. Ni dibawa ke Jepun guys. Rosaklah, ya Allah. Patutlah kenapa Indonesia mempunyai kemiskinan yang paling tinggi. Sebab kepimpinan Prabowo Subianto ni yang kamu duk lau-laukan time pemilu ni, ataupun dalam pihak rakyat presiden ni, dia lebih kurang perangai dia macam PMS lah. Dulu janji macam-macam, tapi bila dah jadi pemerintah ataupun dah jadi ketua tertinggi di negara republik ataupun di negara, tipu segala. Silakan lur, yang mau bombardir nanti kalau masih puasa yang mau sudah selesai puasa, silahkan nih orang yang nggak jelas nih lur, liatin aja pakai konten pakai kaos nggak jelas kayak gitu lur. Tipu.
tipu guys. Okay. Jadi kepada rakyat Indonesia, tak usahlah nak buat gendang-gendu ikut bawa budaya Indonesia ke Malaysia. Tak payah. Rakyat Malaysia ni masing-masing ada handphone sendiri, dah ada set alarm sendiri. Aduh, rosak lah guys. Norak lo. So, kepada rakyat Indonesia, please, tolong jangan buat malu, boleh tak? Engkau sedar diri, kau tu penumpang. Kau tu pekerja kat sini. Aku tahu Indonesia tu susah, tak ada duit. Itu sebab rakyat Indonesia bekerja di Malaysia tapi di bawah agensi. Dasar tak tahu malu, bawa budaya korang masuk ke Malaysia. No, tak boleh. Dan saya harap juga kepada PBT ambil tindakan kepada rakyat Indonesia yang buat budaya macam ni. Dilarang Itu saja. Assalamualaikum. Baru-baru timbul pula budaya seberang yang duk bising-bising untuk kejut kejiranan bangun. Pertama dan utama sekali saya nak sampaikan bahawa budaya membangunkan sahur, mengojotkan sahur atau menjaga orang supaya bangun sahur atau yang disebut juga beragak sahur oleh sebagian orang yang ada di Riau dan di Indonesia, itu bukan pertama kali dan bukan baru-baru ni ada. Bukan recently ada. Lah lama, belum saya merojol ke dunia ni pun lah ada budaya itu atau tradisi. Dan di beberapa daerah di Indonesia sudah menjadi suatu tradisi yang kita nanti-nantikan setiap tahun ya. Selain bulan puasa yang kita tunggu-tunggu, beragak sahur tu juga kita tunggu. Contoh di Indragiri Hilir di Riau ya, itu sudah menjadi budaya. Contohnya adalah pengantin subuh yang ada di Sungai Luo, yang ada di Pulau Palas, yang dilakukan oleh masyarakat Banjo yang duduk dan sudah lama tinggal di Indragiri Hilir. Kalau di daerah lain di Indonesia, mungkin menjaga sahur itu menggunakan ember, beladi segala macam untuk menjaga orang sahur supaya apa? Semarak puasa kita semangat. Bukan berarti kita ni mengganggu ketenangan orang-orang non-Muslim. Tak pernah ada perseteruan antara orang non-Muslim dengan kita orang Islam di sini dah. Selama ni tak pernah ada. Tak pernah bertongkol, tak pernah ada komplain-komplain yang berarti. Tak pernah saya dengar dah berita tentang itu. Malah itu adalah suatu yang kita nantikan setiap tahun ni. Nah, kedua mungkin samalah macam jualan takjil sore-sore atau sonje-sonje yang ada di Indonesia ni kan. Mungkin di Malaysia tak ada macam itu. Jadi sehingga apa? Sehingga budaya yang tak sesuai di Malaysia belum tentu tak sesuai di tanah sini. Yang di sini tak sesuai belum tentu di sana tak sesuai. Jadi gitu aja, menghargai aja. Jangan sampai cakap bahwasannya budaya itu adalah mudarat, menimbulkan keburukan kepada umat lain, kemudian segala macam. Kita membangun orang sahur pun ada had ada batasannya. Taklah sampai kita memokak-memokik sampai orang terkojak jantung nak mampus. Maka ditelisik dulu aja budaya orang tu macam mana. Apa yang cocok di Melayu Malaysia belum tentu cocok di Melayu awak. Apa yang cocok di Melayu kita belum tentu cocok di Melayu sana. Jadi saling menghargai aja gitu. Merogeran sesama kita. Kalau memang tak cocok di Malaysia tak usah dibuat gitu. Kemudian majlis ulama sana melarang aja buat peraturannya, tak usah ada apa pengejutan sahur supaya terjaga orang-orang apa tidur. Sekian dan terima kasihlah nak buka puasa. Baru-baru timbul pula budaya seberang yang duk bising-bising untuk kejut kejiranan bangun sahur. Ini semua tradisi yang patut dihentikan. Perbuatan tersebut mungkar dan bercanggah dengan syariat Islam yang menuntut kita semua untuk menghormati hak jiran tetangga. Tak semua kejiranan yang perlu bangun sahur. Ada yang uzur, ada keluarga yang memiliki anak-anak yang kecil, ada yang bukan Muslim. Baru-baru ini ada abang jiran dari tetangga sebelah yang terganggu oleh teriakan orang-orang Indonesia yang membangunkan sahur dengan gendang ataupun speaker. Katanya ini adalah budaya baru-baru ini. Hoi abang jiran, rungokno. Budaya ini tuh udah lama banget, bukan baru-baru ini. Mungkin abang jiran baru pernah denger. Mereka membangunkan sahur dengan speaker atau gendang itu nggak setiap hari, tapi di hari tertentu seperti di hari pertama. Saya orang Indonesia, non-muslim, agamanya Buddha, tapi saya tidak terganggu oleh teriakan sahur ya. Karena saya suka banget, seneng banget, saya rindu banget. Karena itu yang dirindukan pas di bulan puasa. Iya sih, di negara sebelah kalau misalnya tetangganya bising-bising, jirannya bising-bising langsung report polis. Seperti itu bukan? Cari tahu dulu deh, serius. Beda kampung, beda cara abang jiran. Nggak tahu sih di negara sebelah ada nggak yang seperti ini.
Tindakan sekumpulan individu memalu kompang dan menggunakan pembesar suara untuk kejut sahur di Kampung Balakong mengundang kecaman netizen yang menganggap ia bukan budaya Malaysia. Kejut sahur itu sunat, tetapi bila bertukar jadi perarakan dengan paluan kompang dan bunyi kuat seawal 2 pagi, ramai mula hilang sabar. Video geng kejut sahur di Balakong mencetuskan perdebatan hangat apabila netizen menegaskan bahawa tradisi seperti ini bukan budaya Malaysia dan boleh mengganggu ketenteraman awam. Dalam negara berbilang kaum dan agama, persoalannya mudah, semangat Ramadan itu tentang keberkatan atau tentang siapa paling kuat bunyinya. Sudah jam 3, waktu sahur tiba. Ayo para warga, kita bangun semua. Ayo kita sahur sebelum imsak tiba. Kalau nggak puasa kita nggak dapat. Di Indonesia, sahur bukan bunyi alam, tapi satu kampung kejut sekali. Setiap Ramadan, kanak-kanak dan remaja akan keliling kampung sambil bawa gendang, botol atau tin, mengetuk dan menyanyi untuk bangunkan orang sahur. Bunyi bising ini sebenarnya tradisi turun-temurun yang ditunggu setiap tahun. Ada juga kawasan buat perarakan kecil dengan lagu Ramadan, menjadikan suasana sahur lebih meriah dan hidup. Tradisi kejut sahur ini bukan sekadar nak bangunkan orang, tapi cara mengeratkan hubungan kejiranan dan mencipta memori indah setiap Ramadan. Budaya kejut sahur beramai-ramai ni adalah satu budaya yang datang daripada negara jiran. Okey, ini adalah budaya negara Indonesia daripada dulu lagi. Dan sejujurnya, tak payahlah nak bawa budaya ni masuk ke Malaysia. Tak payah, orang Malaysia tak perlu nak ikut budaya ni. Sebab bagi aku, budaya kejut sahur buat bising di awal pagi ni lebih mendatangkan banyak keburukan daripada kebaikan tau. Okey, jom aku cerita sikit lah aku punya pendapat. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten isu semasa, info terkini, boleh tekan butang follow dekat sini dan tekan mantap. So, kalau korang nak tahu budaya kejut sahur ni, okey, ramai-ramai akan berkumpul, berarak, pusing satu rumah ke, satu taman ke, satu kampung ke, dan bukan setakat bagi tahu pasal sahur, bukan setakat berselawat ke, berzikir ke apa, tidak. Bergendanglah dengan alat muzik lah, apalah, sambil buat bising di awal pagi. Bahkan ada tempat-tempat tu aku tengok siap naik motor lagi dengan bunyi hornnya. Okay, so apa keburukannya guys? Keburukannya simple saja. Aku rasa dekat tahun 2026 ni, di zaman yang dah serba canggih, teknologi semua ada, aku rasa semua dah boleh bangun sendiri dah. Phone masing-masing dah ada alarm. Masing-masing ramai yang ada family, mak boleh kejut, ayah boleh kejut, isteri boleh kejut, suami boleh kejut. Kejut-kejut And dah. kalau tak ada semua ni, aku rasa dia tu tak nak pun bangun sahur. Okay? Kalau dia dah tak set alarm, tak buat apa, memang dia tak nak bangun sahur. Cuba kau bayangkan ada someone ni, dia kerja hospital, okay? Dia buat OT, lepas tu dia balik rumah pukul 4 pagi, dia dah sahur awal-awal siap-siap, dia dah sahur siap-siap awal-awal, pukul 3 macam tu dia dah sahur, so dia nak tidur terus lah. Pukul 4 dia tidur. Tiba-tiba 30 minit kemudian, dia dengar bunyi bising gila, bunyi horn, bunyi semua ni lah. Kejut dia sahur. Kau nampak tak betapa bengangnya dia, yang dah penat satu hari and then just nak tidur dengan tenang, tiba-tiba ada benda yang mengganggu. Guys, sahur bukan wajib guys. Sahur bukan benda wajib. Okay? Sahur ni sunat. Okay? And sahur ni tak perlu hujung-hujung pun. Yes, memang lebih baik di hujung-hujung. Tapi kalau orang tu nak sahur pukul 2, pukul 12 pun tak ada masalah kan. Lepas tu ada yang lagi dahsyat. Orang-orang Indonesia bawa budaya kejut sahur ni sampai ke negara Jepun tau. Kau tahu tak? Inilah tanda IQ orang Malaysia. Sebagian warga Malaysia itu IQ jongkok lor ya. Mereka tidak melihat berita lainnya. Ini berita viral, langsung mereka dengan mentah-mentah mengupload dan memberikan keterangan seperti itu. Padahal mereka nggak tahu ini ada video klarifikasinya ya dari warga Indonesia di Jepang. Nanti kita lihatkan lor video klarifikasi warga Jepang yang dengan video ini, video lama sebenarnya tahun 2024, mereka upload tahun 2026 ini.
Makanya mereka asal menuduh aja seperti itu, berarti IQ mereka IQ Jongkok. Jepun tu majoritinya bukan Islam, majoritinya tak bangun sahur. Lepas tu dia adalah negara yang sangat-sangat cultured, negara yang sangat-sangat tenang, tak suka bising-bising. Ni kau buat bising pagi-pagi dekat Kan Jepun konten buat doang, apa, kan? bro. Jadi dekat Jepun pun tak payah buat benda ni, dekat Malaysia pun tak payah buat benda ni. Melainkan dekat kampung kau tu, budaya kejut sahur, tradisi ni memang dah ada daripada dulu. Okay, fine. Kalau kampung kau dah biasa buat, kau buat lah. Mungkin orang-orang kampung kau dah tak kisah dah pasal ni. Tapi kau baru buat dekat tempat baru, macam yang aku tengok ni dekat Balakong ke apa ke. Balakong tu dah lah ramai Cina weh. So tak payahlah bawa budaya ni ke tempat-tempat baru, lagi-lagi dekat kawasan-kawasan bandar ni. Okay, itu pendapat aku. Korang boleh komen pendapat korang dekat bawah. Macam biasa yang nak support Wibro, tekan butang follow. Nah, ini jawabannya Lur ya. Jadi mereka itu tadi 2 orang warga Malaysia, netizen Malaysia yang mengatakan hal itu. Mereka nggak melihat ataupun mencari informasi lainnya Lur atas klarifikasi video tersebut. Mereka langsung menuduh seperti itu, berarti ya taulah menilai bagaimana IQ mereka seperti apa ya. Ini klarifikasi dari video warga Indonesia yang di Jepang pada saat itu Lur. No. 20 Maret 2024 Lur. Saya Damen Sawah, saya yang mengupload video membangunkan orang sahur di Jepang. Mengenai video tersebut, itu hanyalah video editan saja. Kami hanya berjalan, membawa alat musik tapi tidak dengan suara apapun. Bisa dilihat dari video saya yang di bawah-bawah itu ada juga yang sudah saya upload seperti apa sound aslinya ya. Jadi jangan mudah terbawa opini, menjadilah netizen yang bijak. Kami di sini hanya kangen dengan seperti apa suasana kampung halaman di rumah. Dan kami juga tahu aturan di sini. Kalau memang video itu buruk dari dulu, karena itu video uploadan saya di tahun sebelum-sebelumnya, itu pasti sudah dibawa ke ranah hukum karena membuat kegaduhan. Tapi pada nyatanya tidak. Jadi silakan menjadilah netizen yang baik, yang bijaksana, jangan hanya terbawa dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya, betul. Rakaman video menunjukkan sekumpulan individu berarak sambil memukul sebuah tong yang dijadikan gendang sambil berselawat bagi mengejutkan orang ramai untuk bersahur, mencetuskan rasa kurang senang orang ramai selepas ia tular di media sosial sejak Isnin. Difahamkan, perarakan yang berlaku di sebuah penempatan di Balakong, Selangor diketuai dan disertai warga Indonesia. Susulan itu, Ahli Majlis Fatwa Perlis, Profesor Dr. Muhammad Rozaimi Ramli, tampil memberikan pandangan berhubung amalan tersebut yang menurutnya tidak seharusnya dinormalisasikan di Malaysia. Beliau yang juga Naib Chancellor Universiti Islam Antarabangsa Tunku Said Sirajuddin berkata, amalan seperti itu berpotensi mengganggu ketenteraman awam. Jelas Rozaimi, secara umumnya bukan semua individu perlu bangun bersahur, termasuk wanita sedang uzur atau dalam tempoh nifas, selain bayi dan anak kecil yang memerlukan waktu tidur mencukupi. Selain itu, Rozaimi turut berharap orang ramai menolak dan tidak mengembangkan budaya tersebut di Malaysia demi menjaga keharmonian masyarakat majmuk. Layari mstar.com.my untuk berita penuh. Dalam negara kita ini bukan semua orang dianjurkan untuk bersahur. Ada perempuan yang haid, ada perempuan yang berada dalam keadaan yang nifas, ada anak-anak kecil, ada orang yang mempunyai baby yang perlu untuk tidur, yang mana mereka ini tidak disuruh pun untuk bangun bersahur. Jadi kalau kita lakukan perkara ini, kita akan mengganggu mereka. Bahkan di dalam negara kita juga ada orang-orang yang bukan Islam yang mungkin mereka akan tiba-tiba benci kepada Islam, sedangkan Islam tak menyuruh perkara ini untuk dilakukan. Tradisi mengejutkan penduduk untuk bangun bersahur masih dilaksanakan warga kampung Bukit Piatu, Melaka. Aktiviti itu bukan sahaja menghidupkan suasana Ramadan, malah merapatkan hubungan masyarakat khususnya dalam kalangan belia.
Perarakan diiringi paluan alat muzik tradisional seperti kompang, gendang serta gong selain alunan tiupan serunai. Ada yang sekadar memukul tong dan baldi untuk Ini aja mereka juga di Malaysia warganya juga ikut tradisional seperti ini lur ya. meriahkan suasana. Aktiviti bermula seawal jam 3 pagi mengelilingi kampung sejauh hampir 4 km. Kumpulan ketuk-ketuk sahur ini disertai antara 50 hingga 60 peserta pelbagai peringkat usia. Lagu-lagu biasa lagu-lagu ciptaan sendiri lah. Macam lagu-lagu Alibaba kan. Alibaba kadang sikit-sikit dengan lagu-lagu raya. Selawat Nabi dan juga kadang lagu-lagu moden pun ada juga. Sepanjang perjalanan tadi mengimbau nostalgia lah waktu kecil-kecil dulu di kampung biasa kita ada join lah. Kemeriahan kegiatan awal pagi itu turut menarik penyertaan peserta kampung berhampiran kerana tidak banyak tempat yang masih mengekalkan tradisi itu. Baik, budaya mengejutkan orang ramai untuk bersahur ni adalah satu budaya yang telah lama berlaku sebenarnya. Mungkin tidak popular di negara kita. Contoh masa saya belajar di Mesir, memang ada sebahagian daripada penduduk di sana yang mana mereka mengambil inisiatif untuk memukul gendang dan menyebutkan sahur. Jadi ada amalan mengejutkan untuk sahur ni ada. Cuma yang saya tengok dalam video ni adalah menjadikan seumpama satu pesta. Dengan menyanyi, dengan bergendang, dengan berarak-arak. Itu mungkin cara itu. Kalau sekadar nak menyebutkan untuk sahur, kita lalu sahur, ketuk gendang, sahur, itu mungkin tidak menimbulkan isu. Tetapi apabila keadaan sebegini dan dalam masyarakat kita ni, masyarakat majmuk, mungkin menyebabkan pandangan bukan Islam itu mengganggu mereka. Jadi kita kena cuba jauhilah sifat-sifat yang menimbulkan sangkaan buruk kepada agama Islam ini. Sorotan terkini Berita 757. Tolonglah, kami ada anak kecil. Itu antara luahan penduduk yang tidak puas hati terhadap aktiviti mengejut sahur berkumpulan disertai paluan gendang bersama nyanyian selawat kuat seawal jam 3 pagi di sebuah flat Taman Setia Balakong, Selangor. Tindakan tersebut disifatkan kurang bersesuaian, lebih-lebih lagi apabila berpotensi menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian penduduk setempat. Ada penduduk mendakwa walaupun teguran telah dibuat secara baik dan juga secara lebih tegas, namun ia didakwa tidak diendahkan oleh pihak terlibat. Ada juga memaklumkan sejak dari awal dia menetap di kawasan tersebut. Budaya itu telah diterapkan tanpa mendapat persetujuan kesemua penduduk. Naib Chancellor Universiti Islam Antarabangsa Tuanku Syed Sirajuddin, Profesor Dr. Muhammad Rozaimi Ramli berkata, budaya sedemikian seharusnya tidak perlu dikembangkan ke negara ini, malah bukan semua individu diwajibkan untuk bangun bersahur, termasuk wanita yang haid atau nifas, kanak-kanak kecil serta ibu bapa yang mempunyai bayi dan memerlukan rehat secukupnya. Aduh. Orang Melayu bangunkan sahur. Masih tak ada suara Nah ni lur, orang Malaysia cara bangunnya seperti itu lur. Nih, seperti ini lur. Mana ni ya ni segan. Sahur bang. Gitu. Bang sahur. Takut bangkit segan. Sahur bang. WA juga. Assalamualaikum. Bang, sahur, bang. Sahur, bang, sahur. Takut bangkit segan. Segan nak manggil nanti panggil sahur. Terbangkit. Segan awak nganggu orang tidur. Macam mana cagunya ni? Sahur bang, sahur. Itu cara mereka bangunnya lur. Bangun. Bising lah nanti nak hidup yang mahfilanu ku yang cantik ni. Tak apalah. Sahur. Ini lur ya, padahal komplek bangun sahur ini padahal mayoritasnya Cindo lur. Tapi mereka ikut bangunin sahur lur. Lihat lur. Keren kan lur?
Bertoleransi loh. Enak gak? Enak gak? Wow, diajak mampir buat sahur loh. Ini nasi gorengnya lebih gurih dari biasanya ya? Apa mau dibagi begini? Ada lebih gurih. Oh ini saya, ini makasih ya. Lihat Pak. Mbak Bule ini senang banget namanya dipanggil CRT buat bangun sahur. Orang bule aja juga suka loh. Ini lagi nih, orang bule malah suka banget loh. Ikutan mereka loh. Malah heboh dia loh. Mas Bule Erik happy banget ikut coba ngerasain suasana Ramadan di Indonesia. Mulai dari gas-gasan keliling naik motor buat bangunin sahur. Sampai jadi pasukan berburu takjil. Buka puasanya pun kadang di masjid. Kadang bareng krucil. Kadang sendiri. Lihat porsinya sih, bener-bener nahan lapar seharian ya. Hihi. Awalnya coba-coba. Dan Mas Bule Erik pun belajar makna di balik puasa itu, guys. I'm not doing it just for a challenge. No, I'm doing it because I asked the real meaning of Ramadan to people when I went to the Istiqlal. I love the meaning because of you have to stop your desire. So for understand how poor people feeling without it for the whole day, I will not give up. I will do it till the last day. Oke lur, angel iki angel jos gantus. Lur wape jos. Top lur. Seperti biasa lur ya, video ini kita reaksi atas saran dari Dodol Kusma yang baik hati dan juga tidak sombong serta rajin menabung. Bagaimana lur? Waduh. Dari video yang kita lihat tadi, kita saksikan sama-sama, makanya nonton dari awal sampai akhir lur ya, biar kita tahu semuanya. Sebenarnya ini kita bisa belajar dari satu hal penting. Setiap negara, setiap masyarakat punya tradisi dan kebiasaan yang berbeda. Bagi orang Indonesia, bangunin sahur dengan keliling kampung, dengan kentongan, solstisim, apalagi sekarang ya lur, atau patrol yang lainnya adalah sesuatu yang penuh kenangan dan kebersamaan. Nah, suasana Ramadan terasa lebih hidup, lebih ramai dan lebih hangat lur. Wah, setuju kali lur ya. Namun, bagi sebagian masyarakat di tempat lain, tradisi seperti itu mungkin terasa berbeda, bahkan tidak biasa. Tapi tadi lur, beberapa orang-orang Malaysia juga ada tradisi seperti itu lur ya. Membangunkan dengan berkeliling dan lain-lain, tapi mereka kok nggak komplain, malah gara-gara Indonesia yang mungkin yang tadi ikut bangunin sahur mereka nggak suka kali lur ya, dan situlah kadang muncul kesalahpahaman yang sebenarnya bukan soal benar atau salah, tetapi soal perbedaan budaya dan kebiasaan. Justru di era media sosial seperti sekarang, hal-hal seperti ini sering cepat menjadi viral dan memicu perdebatan. Padahal kalau dilihat lebih dalam, tradisi bangunin sahur ini sebenarnya lahir dari niat sederhana ya, yaitu saling mengingatkan agar tidak melewatkan sahur di bulan Ramadan. Ini sebuah bentuk kebersamaan yang sudah hidup di masyarakat Indonesia selama puluhan tahun yang lalu. Dan terlihat juga tadi beberapa video ya, banyak banget juga orang-orang bule itu juga lur yang sangat senang mereka ikut membangunkan sahur juga. Pokoknya orang bule juga mereka senang, dan juga beberapa tadi orang-orang nonis juga ikut juga menyemarakan sahur. Wah, dibangunin sahur. Karena itu mungkin yang paling penting adalah saling memahami dan saling menghormati budaya masing-masing. Karena pada akhirnya Ramadan seharusnya menjadi momen yang membawa kedamaian, toleransi, dan kebersamaan, bukan justru menjadi alasan untuk saling menyerang di dunia maya. Nah, menurut semua gimana nih lur? Tulis di kolom komentar lur ya. Dan apakah tradisi bangunin sahur ini seharusnya tetap dipertahankan dimanapun orang Indonesia berada, atau seperti apa? Atau memang harus
menyesuaikan dengan budaya setempat. Apalagi tadi ya Lur ya, orang Malaysia tadi itu si Uncok apa siapa namanya? Itu mereka mengatakan bahwa mengejudge ya, menghakimi bahwa katanya di Jepang sana. Nah, itu jawabannya sudah ada Lur ya. Itu sebuah konten aja, mereka asal jeplak aja kalau ngomong Lur ya, seenak kudelnya aja. Padahal itu udah diklarifikasi Lur, berita itu bahwa itu editan, tidak ada suara apapun dari warga Indonesia yang ada di Jepang. Makanya kalau apa-apa itu diliatin, kata IQ-nya tinggi, ternyata nope. Nah gitu orang Malaysia ya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar Lur ya. Dan kalau kalian suka dengan konten reaksi seperti ini, jangan lupa video ini di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan mohon channel ini di subscribe Lur. Karena supaya semakin banyak nih orang bisa melihat perspektif yang lebih luas tentang budaya kita. Yuk sama-sama kita teriakan bahwa video ini adalah Jos Gandol Stop Markoto. Bagaimana menurut Anda? Kasih komentar di bawah ini Lur ya. Dan juga silahkan bagi dulur semua menyarankan video mana lagi yang mau direaksi, tolong tulis di kolom komentar. Baiklah, sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semuanya dulur-dulurku semua yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menghibur Mas Mbak semua. Semoga semuanya diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan, serta kewarasan Lur ya. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan mohon channel ini untuk di-subscribe agar channel ini dapat berkembang dan lebih maju lagi 1 kilometer ke depan. Sampai ketemu di video berikutnya, dan semoga puasanya lancar sampai seterusnya Lur ya, dan semoga mendapatkan pahala setimpal apa yang kita kerjakan di bulan puasa dan Ramadan, bulan suci ini. Semoga semuanya semangat. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaction.